Perkembangan anak-anak pada tahap awal. Masa anak-anak. Masa kanak-kanak adalah masa dimulai setelah melewati masa bayi yang penuh ketergantungan. Masa kanak-kanak tahap awal dimulai dari umur 2 sampai 6 tahun. Tahukah Anda ciri dari masa kanak-kanak tahap awal menurut beberapa sudut pandang? Yang pertama, sebutan dari orang tua. Sebagian besar orang tua menganggap awal masa kanak-kanak sebagai usia yang mengundang masalah atau usia sulit. Yang kedua, sebutan dari para pendidik, yaitu usia prasekolah. Yang ketiga, sebutan dari para ahli psikologi. Para ahli psikologi banyak menggunakan sejumlah sebutan yang berbeda. Masa anak-anak pada tahap awal berada dalam masa usia emas, karena anak-anak prasekolah ini tumbuh dengan cepat baik secara fisik, kognitif, maupun sosial emosinya. Perkembangan fisik. Perubahan tubuh masa kanak-kanak awal saat usia prasekolah tumbuh lebih besar. Anak perempuan hanya sedikit lebih kecil dan lebih ringan daripada anak laki-laki. Pada umumnya, masa kanak-kanak awal, rata-rata anak bertambah tinggi 6,25 cm setiap tahun dan bertambah berat 2,5 sampai 3,5 kg setiap tahun. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif anak-anak tahap awal meliputi 4 aspek, yaitu perkembangan motorik, perkembangan ingatan, perkembangan permainan, serta perkembangan bahasa. Perkembangan motorik. Perkembangan motorik terbagi dua. Yang pertama, perkembangan motorik kasar. Perkembangan motorik kasar merupakan tugas perkembangan jasmani berupa koordinasi gerakan tubuh seperti berlari, berjinjit, melompat, bergantung, melempar, dan menangkap, serta menjaga keseimbangan. Perkembangan motorik halus. Perkembangan ini lebih ditekankan kepada koordinasi gerakan motorik halus. Dalam hal ini, berkaitan dengan kegiatan meletakkan atau memegang suatu objek dengan menggunakan jari tangan. Perkembangan bahasa. Proses perkembangan bahasa pada tahap ini, anak-anak lebih cenderung meniru perkataan orang yang berada di dekatnya. Misalnya, ibu berkata ABC, begitu juga anaknya. Tetapi, anak menggunakan tata bahasa sendiri dan tentunya yang lebih mudah baginya. Perkembangan ingatan. Anak-anak harus belajar untuk mengkodekan benda, orang, dan tempat-tempat yang bisa diingat dengan jangka panjang. Perkembangan permainan. Permainan merupakan sarana penting untuk mensosialisasikan anak. Dengan permainan dan situasi bermain, anak bisa mengukur kemampuan serta potensi sendiri. Dalam situasi bermain, anak bisa menampilkan fantasi, bakat-bakat, dan kecenderungannya. Permainan itu menjadi alat pendidikan karena permainan bisa memberikan rasa kepuasan, kegembiraan, dan kebahagiaan pada diri anak. Perkembangan sosio-emosi. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh iklim sosio-psikologis keluarganya. Apabila memperhatikan, saling membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas keluarga, terjalin komunikasi antara anggota keluarga, dan konsisten dalam melaksanakan aturan, maka anak akan memiliki kemampuan atau penyesuaian sosial dalam hubungan dengan orang lain. Tahap percaya versus curiga. Tahap ini, anak akan tumbuh rasa percaya dirinya jika mendapatkan pengalaman yang menyenangkan, namun akan tumbuh rasa curiga jika anak mendapatkan pengalaman yang tidak menyenangkan. Tahap mandiri versus ragu. Perasaan mandiri mulai muncul tak kala anak sudah mulai menguasai seluruh anggota tubuhnya. Sifat ragu dan malu akan muncul pada tahap ini ketika lingkungan tidak memberinya sebuah kepercayaan. Tahap berinisiatif versus bersalah. Pada masa ini, anak sudah mulai melepas dari orang tuanya, anak sudah mampu bergerak bebas dan berhubungan dengan lingkungan. Kondisi ini dapat menimbulkan inisiatif pada diri anak. Namun, jika anak masih belum bisa terlepas dari ikatan orang tuanya dan belum bisa berinteraksi dengan lingkungan, rasa bersalah akan muncul pada diri anak.